Setelah bangun tidur, Al pun pagi itu pulang ke kampung halamannya, karena emas yang didapatkan sudah banyak. Terus Al pun sampailah ke rumah. Al pun menyapa ibu dan ayahnya. Al pun menceritakan tentang mendapatkan emas di dalam goa. Terus ibu dan ayahnya sangat bangga melihat anaknya sukses. Setelah menceritakan semua ke ibu dan ayahnya, Al pun menjual emas ke kota. Setelah Al menjual emas, Al pun sampai rumah. Al pun kasih uang ke ibunya. Ibu pun sangat senang. Setelah itu, Al pun jalan di kampung halamannya. Al pun bertemu dengan teman-temannya. Teman-teman Al pada kepo. Al pun menceritakannya. Terus, teman Al berkata, "Ajak kita lah. Kita semua juga pengen seperti kamu." Jawab Al, "Iya. Tapi banyak resikonya di dalam hutan, apalagi di dalam goa. Kalian mau nggak tanggung resiko itu semua?" Jawab teman-temannya, "Iya, kita akan tanggung semua resikonya demi emas." Terus Al pun berkata, "Baik, kita akan rencanakan." Setelah merencanakan semua bersama teman-temannya, Al dan teman-teman pun pergi ke hutan. Al dan teman-temannya beristirahatlah di hutan. Al dan teman-temannya cari kayu bakar buat persiapan nanti malam. Setelah mengumpulkan banyak kayu, Al dan teman-temannya memancing ikan buat makan malam. Selesai makan malam, Al pun tidur bersama teman-temannya. Pagi pun tiba, Al dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanannya menuju goa. Sesampai goa, Al dan teman-temannya pun beristirahat sejenak di dalam goa. Terus teman Al berkata, "Al masih jauh ga?" Jawab Al, "Bentar lagi. Sampai kok." Teman Al bertanya lagi, "Apakah udah deket, Al?" Jawab Al, "Udah sampai kok." Jawab teman Al, "Ayo, kita langsung cari emas." Setelah teman-teman Al menemukan emas dan teman-teman Al pun sangat senang. Al dan teman-temannya pun beristirahat dan tidur. Pagi pun tiba, Al dan teman-temannya melanjutkan mencari emas lagi. Al dan teman-temannya mengumpulkan banyak emas. Setelah emas sudah terkumpul banyak terus, Al dan teman-temannya merencanakan pulang ke kampung halamannya. Terus sampailah mereka di rumah masing-masing mereka. Al dan teman-temannya pun menjual emas keluar kota. Sesudah menjual emas, Al merencanakan sesuatu bersama teman-temannya. Setelah Al dan teman-temannya merencanakan akan membuat perusahaan emas di luar kota, Al pun jadi bos emas di perusahaannya, dan temannya ikut join di perusahaan Al. 1 tahun kemudian, perusahaan Al pun jadi, dan sudah resmi. Al pun mulai merintis di perusahaan barunya. 1 bulan kemudian, perusahaan emas Al pun mengalami kerugian. Al pun tidak menyerah. Al pun berusaha bangkit. 2 bulan kemudian, perusahaan Al pun mulai stabil. Lalu teman-teman Al pun memberi dukungan kepada Al. Semangat Al pun semakin tinggi. Karena dukungan teman-temannya, Al pun semakin percaya diri bahwa dirinya akan sukses. Beberapa bulan kemudian, Al pun berhasil menjalankan perusahaannya, dan Al pun membuka cabang baru perusahaannya di desanya. Sebulan kemudian, perusahaan Al yang di desa pun berhasil sukses. Al pun sukses. Setelah itu banyak perusahaan lain yang minta kerja sama dengan Al. Pagi pun tiba, ada 5 perusahaan orang lain yang datang ke kantor Al, dan orang-orang itu meminta kerja sama dengan Al. Dan orang-orang itu meminta persetujuan dari Al, dan Al pun menyetujui kerjasamanya. Al pun tanda tangan kontrak dan orang-orang itu sangat senang bisa kerjasama dengan Al. Selesai tanda tangan, Al pun pulang ke rumah. Sesampai rumah, Al pun ditanya sama ibunya. Ibu Al pun berkata, "Al, kamu sudah punya pacar nggak?" Al pun menjawab, "Belum punya pacar, Bu." "Emang kenapa kok ibu ngomong kayak gitu?" Ibu Al pun menjawab, "Gak apa-apa, ibu cuma nanya aja, Hal. Masa kamu gak punya pacar? Emang di kantor gak ada yang suka sama kamu? Apa kamu sibuk dengan pekerjaanmu di kantor sampai kamu gak punya pacar?" Jawab Al, "Iya, Bu, sibuk dengan pekerjaan di kantor." "Terus, kantor bukan tempat pacaran, Bu?" Ibu Al pun menjawab, "Ya sudah, Hal, sekarang jangan terlalu sibuk kerja di kantor. Sekarang kan kamu udah sukses, tinggal cari pacar terus nikah." Jawab Al, "Ya, Bu, gampang kalau soal cari pacar mah.
Al pengen bahagiain ibu dan ayah dulu. Ibu Al pun menjawab, ibu dan ayah, lihat kamu sukses aja udah bahagia. Lagian kan, kamu udah dewasa juga Al. Udah waktunya kamu nikah nak. Jawab Al, ya bu, nanti Al cari pacar kalau ceweknya cocok sama Al. Terus, kalau jodoh, pasti datang bu. Kalau Al nemu cewek yang tepat buat Al, pasti Al nikah bu. Ibu Al pun menjawab, baiklah anakku, ibu doakan. Semoga kamu dapat jodoh yang baik, dan sayang sama kamu sama keluarga semua. Amin. Jawab Al, amin. Makasih doanya ibu. Ya sudah bu, Al mau ke kamar dulu. Mau istirahat dulu, mau tidur. Ibu Al pun menjawab, iya nak, udah makan gak nak? Kalau belum makan, makan dulu nak. Jawab Al, iya bu, nanti Al makan bu. Selesai makan, Al pun langsung tidur. Pagi pun tiba, Al pun langsung berangkat kerja ke kantor lagi. Sampai kantor, Al pun mulai ajak ngobrol para karyawan wanita yang tadinya Al cuek. Sekarang Al tidak cuek lagi kepada karyawan wanitanya karena Al pengen punya pacar. Al pun dengan sungguh-sungguh ingin punya pacar, ingin membuktikan ke ibunya. Selesai mengobrol, Al pun masuk ruangannya. Al pun bekerja. Terus, ada seorang wanita cantik yang kaya raya. Dan dia mempunyai perusahaan milik ayahnya sendiri. Kedatangan wanita cantik itu ke kantor Al. Dia melamar kerja. Wanita cantik itu masuklah ke ruangan Al. Al pun bengong. Baru melihat cewek secantik itu. Wanita cantik itu memanggil Al. Pak, kenapa bengong? Jawab Al, astagfirullah. Ya, ada yang bisa saya bantu? Jawab wanita cantik itu, saya mau melamar kerja pak di sini. Apakah masih ada lowongan kerja di sini pak? Kerja apa aja boleh pak. Yang penting kerja pak. Ini bisa dilihat CV saya pak. Jawab Al, iya. Mana CV-nya? Mau saya lihat dulu. Al pun membaca CV itu. Al pun selesai membacanya. Jawab wanita cantik itu, gimana pak? Saya diterima nggak kerja di sini? Jawab Al, iya. Saya terima kamu. Paling jadi asisten saya. Gimana kamu mau gak? Wanita itu pun menjawab, iya pak. Saya mau, asal saya kerja pak. Al pun langsung tanda tangan CV-nya. Makasih banyak pak. Udah diterima kerja di sini. Jawab wanita cantik. Jawab Alia sama-sama. Oh iya, kamu bisa langsung kerja hari ini. Jawab wanita cantik. Iya pak, saya langsung kerja. Apa yang harus saya kerjakan hari ini pak? Jawab Al, nanti nunggu instruksi saya. Sekarang, kamu duduk aja dulu. Jawab wanita itu, baik, pak. Saya duduk di situ dulu ya pak. Jawab Al, iya. Terus nama kamu? Sartika. Andini kan? Jawab wanita cantik. Iya, Pak. Itu nama asli saya. Al pun menjawab, salam kenal ya. Nama asli saya Alwijaya. Jawab wanita itu. Iya, Pak. Salam kenal kembali ya, Pak Al. 4 hari kemudian, Al pun mulai dekat sama asistennya yang baru. Keduanya semakin akrab, dan Al pun semakin tertarik sama Sartika. Ketertarikan Al kepada Sartika. Kadang Sartika itu cuek, kadang nggak cuek kepada Al. Dan Sartika itu cewek yang sederhana dan mandiri. Di situ Al pun tertarik kepada Sartika. Baru kerja 4 hari Sartika sudah membuat bos Alwijaya tertarik. Hebat. Sartika lanjut ke cerita lagi. 5 bulan kemudian, Al pun mulai menanyakan kepribadian Sartika. Al pun bilang ke Sartika, kamu udah punya pacar gak? Sartika pun menjawab, kenapa nanya kayak gitu pak? Jawab Al, nggak apa-apa. Saya nanya aja. Kalau kamu gak bisa jawab juga, gak apa-apa kok. Sartika pun menjawab, belum punya pak. Saya jomblo. Emang kenapa pak? Jawab Al, nggak apa-apa. Saya tanya aja kok. Sartika pun menjawab, ah, masa? Sartika pun menanyakan balik,
Emang Bapak udah punya pacar apa belum? Jawab Al, iya serius. Cuman tanya aja. Saya belum punya pacar, saya jomblo. Sartika pun menjawab, iya deh. Kalau cuma nanya aja. Hehe. Sama dong jomblo. Jawab Al sambil tertawa. Hahaha. Iya, sama-sama jomblo.